Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-68 dan 69 dari Suratul Nahl. Suratul Nahl, surah An-Nahl. An-Nahl maknanya lebah. Suratul Nahl, surah lebah. Karena di dalam surah ini diceritakan tentang kisah lebah, yaitu lebah yang mengeluarkan cairan dari dalam perutnya, yang cairan itu sangat bermanfaat, khususnya bisa menyembuhkan penyakit sebagai obat, menyembuhkan penyakit, apapun penyakit, berbagai macam penyakit. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya al-asal, bahwasanya madu itu, yaitu cairan yang keluar dari lebah itu adalah penyembuh dari segala macam penyakit. Jadi bermacam-macam penyakit bisa disembuhkan dengan madu yang dihasilkan oleh lebah. Maka kita pula pada kesempatan ini sampai ke ayat yang berkaitan dengan kisah lebah, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah ini di ayat yang ke-68 dan 69, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada lebah, yaitu telah memberitahukan kepada lebah, sehingga lebah memiliki pengetahuan dengan fitrahnya sebagai hewan, yaitu sebagai serangga, yang dengan ilham Allah itu lebah ini membuat sarangnya, yang sarangnya itu ada di bermacam-macam tempat. Di dalam ayat ini disebutkan di tempat yang biasanya dijadikan sarang oleh lebah adalah gunung-gunung. Di gunung-gunung yang tinggi itu ada batu-batuan, ada juga gua, berbagai macam tempat atau situasi lebah itu membuat sarangnya. Kemudian juga diterangkan tentang sarang lebah yang ada di pohon-pohon, dan lebah itu membuat sarangnya di pohon, itu pun juga dengan ilham Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di tempat-tempat kediaman manusia, kadang-kadang kita lihat ada di bawah atap rumah manusia, ada juga di bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia, lebah pun juga membuat sarangnya di sana. Nah, lebah membuat sarang, di mana ia membuat sarang itu adalah ilham dari Allah. Itu kaitannya adalah juga dengan makanan yang menjadi
makanan yang menjadi bahan bagi lebah itu untuk menghasilkan madu. Dikatakan bahwasanya lebah dalam satu hari itu memakan nektar, yaitu saripati bunga yang manis itu, sampai 2 juta macam bunga. Sampai 2 juta macam bunga. Maka karena kaitannya adalah dengan nektar, yaitu saripati bunga, maka lebah-lebah itu memastikan tempat tinggalnya itu, sarangnya itu dekat dengan bahan untuk menghasilkan madu itu. Yang mengilhamkan lebah itu untuk membuat sarang di mana tempatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan di dalam ayat yang pertama yang akan kita pelajari nanti. Kemudian juga diterangkan karena lebah ini memerlukan banyak nektar dari bunga, bermana tidak hanya terbatas kepada bunga yang ada di sekitar sarangnya saja. Dikatakan bahwasanya jarak 1 mil dari sarang lebah itu sudah dikuasai oleh lebah itu. Jadi lebah itu tahu betul jarak 1 mil. 1 mil itu lebih kurang 1,6 km. Jadi dari sarang lebah itu 1,6 km, lebah itu sudah menguasai betul mana saja bunga yang sedang kembang untuk diambil sari bunganya, sarinya. Kemudian di dalam ayat yang kedua diterangkan bahwasanya Allah memerintahkan lebah itu untuk pergi mencari nektar, sari bunga itu, sampai jauh jaraknya dan tidak akan tersesat balik kembali ke sarangnya. Hebatnya. Dikatakan jauhnya seberapa jauh? Ada yang membuat kajian jauhnya sampai 50.000 mil. Berarti kalikan 1,6 km. Begitu jauhnya dan tidak akan sesat pulang. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, inilah dia tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di ujung ayat. Ini adalah tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya, yaitu Allah mengilhamkan kepada lebah itu untuk mengetahui di mana saja bahan yang akan ia ambil untuk menghasilkan madu itu. Dan satu sarang lebah itu bisa mencapai jumlah lebahnya sampai 80.000 ekor dan dipimpin oleh 1 ekor lebah saja, dan itu pun perempuan. Yang disebut dengan ratu lebah. Dengan ratu lebah itu terpimpin lebih sampai kepada 80.000 lebah yang kesemuanya bekerja sama, bukan sama-sama kerja, bekerja sama. Dia beda antara sama-sama kerja dengan bekerja sama. Kalau sama-sama kerja, semua kerja, tapi boleh jadi antara satu dengan yang lain tidak menjalin hubungan. Nah, rupanya ada lebah pencari di mana dia sari bunga, dan itu hanya beberapa ekor lebah saja, dan itulah yang mencari sampai jauh jaraknya, dan dia dapat kembali dan memberitahukan kepada lebah-lebah lain yang jumlahnya banyak untuk mengumpulkan saripati bunga itu. Nah, yang mengumpulkan saripati bunga dari mana-mana, lebah itu hinggap, kemudian dia balik kembali. Bukan dia yang meletakkan saripati bunga itu ke dalam sarangnya. Dia akan keluarkan dari mulutnya dan disambut oleh mulut lebah yang sudah ada di sarang itu. Nah, jadi dikeluarkan dari mulut lebah pencari sari bunga, kemudian diterima oleh lebah dengan mulutnya pula. Kemudian ketika jatuh itu, ketika jatuh dari mulut lebah yang satu ke mulut lebah yang satu lagi, berlaku di situ ada pengeringan air. Karena tadi air yang diambil dari saripati bunga banyak kandungannya. Kemudian ketika dijatuhkan ke mulut lebah yang akan meletakkan di
sarang lebah itu berlaku pengeringan. Pengeringan itulah yang membuat madu itu bisa bertahan lama, tidak basi, tidak cepat basi. Dan ada lagi enzim di dalam perut lebah itu yang menjadi campuran dari saripati bunga tadi, yang membuat madu itu menjadi madu yang tidak akan mungkin bisa dihasilkan oleh manusia. Jadi kalau ada manusia membuat madu palsu, nah, madu juga seperti madu tidak akan mungkin bisa seperti yang dihasilkan oleh lebah, karena manusia tidak memiliki enzim untuk merubahnya. Meskipun dapat mengumpulkan saripati bunga, berbagai macam bunga, tapi tidak akan mungkin bisa menghasilkan madu karena tidak memiliki enzim yang dimiliki oleh lebah. Allah hanya berikan kepada lebah itu saja dan tidak diberikan kepada manusia. Nah, ini adalah tanda kekuasaan Allah berkaitan dengan lebah. Ini baru satu makhluk yang Allah ciptakan yang ada di dalam ayat yang kita pelajari ini, untuk membuka fikiran kita supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk lebah yang akan kita bahas ini. Dan rasanya semua manusia mengetahui tentang lebah ini, karena lebah ini ada di mana-mana. Spesies lebah ini dikatakan jumlahnya sampai 20.000 jenis, dan di Indonesia ini dikatakan jenisnya lebih kurang 7 jenis. 7 jenis di Indonesia ini. Jadi masih banyak lagi jenis lebah yang belum kita ketahui. Ada juga lebah yang tidak menghasilkan madu, tapi ada juga lebah yang memang Allah telah perintahkan untuk menghasilkan madu. Jadi madu, lebah madu, yaitu lebah yang menghasilkan madu. Kemudian apabila kita mengkaji lebih lanjut tentang lebah ini, panjang pembahasannya, sehingga ada satu kajian saintifik tentang lebah. Dan ini adalah kemukjizatan Al-Quran, karena disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya lebah dengan bentuk tubuhnya seperti itu, kemudian dengan penghisapnya untuk menghisap nektar dari bunga, kemudian sekaligus lebah itu mendatangkan manfaat bagi bunga, yaitu berlaku perkawinan di bunga. Kemudian lebah itu dengan gerakan tubuhnya dan bunyi yang dikeluarkannya itu memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk mengetahui di mana posisi bunga untuk didatangi, berapa jaraknya bunga yang akan diambil itu dari sarang, dan ke arah mana bunga yang dituju itu. Itu adalah dari gerakan dan bunyi yang dikeluarkan oleh lebah. Subhanallah, ini baru dari satu makhluk Allah, yaitu dari jenis serangga, yang bisa membuat kita berdecak kagum karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terlihat jelas di makhluk yang kecil ini. Meskipun kecil, tapi makhluk ini menjadi istimewa. Apalagi keistimewaannya itu, madu yang dihasilkan oleh lebah itu tidak sama antara satu dengan yang lain, karena bergantung kepada makanan yang dimakan oleh lebah itu. Sehingga madu itu ada yang berwarna kekuning-kuningan, ada juga yang berwarna kemerah-merahan, ada juga yang berwarna kehitam-hitaman. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya madu itu bermacam-macam warnanya. Nah, bermacam-macam warna bergantung kepada bermacam-macam makanan yang dimakan. Begitu juga nantinya memiliki khasiat yang berbeda-beda pula. Maka lebah yang ada di negeri Arab memakan bunga-bunga, mungkin dari bunga-bunga kurma, tak sama dengan lebah yang hidup di tempat kita ini yang memakan bunga-bunga sawit. Mungkin bentuk pohonnya sama, mungkin bentuk buahnya pun sama, tetapi tak samalah apabila jenis yang dimakan itu berbeda, karena itulah yang menentukan dari madu yang dihasilkan oleh lebah itu. Yang menariknya yang berkaitan dengan manusia adalah lebah yang
menghasilkan madu itu adalah bermanfaat bagi manusia, karena madu lebah itu menyembuhkan penyakit manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada dua penyembuh. Penyembuh yang pertama adalah al-asal, madu, dan penyembuh yang kedua adalah Al-Quran, Quran. Dua penyembuh. Penyembuh maknanya yang menyembuhkan penyakit. Apabila manusia memiliki penyakit, maka untuk menyembuhkan penyakit itu ada dua obatnya. Obat yang pertama madu, dan obat yang kedua adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini lebih spesifik disebutkan di dalam ayat bahwasanya Al-Quran menyembuhkan penyakit, bukan hanya penyakit fisik yang ada di badan, tetapi penyembuh penyakit hati yang ada di dalam dada. Nah, jadi kita dengan mempelajari ayat demi ayat Al-Quran, kita dapat dua sekali sebenarnya, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, dan satu lagi mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakit kita, penyakit rohani kita. Sebagaimana kita sengsara dengan penyakit yang ada di badan kita, penyakit jasmani, kita juga bisa sengsara dengan penyakit yang berkaitan dengan rohani. Penyakit dengki, ini buat kita sengsara. Penyakit sombong membuat kita sengsara. Penyakit ragu-ragu, penyakit malas, ini membuat kita sengsara. Penyembuhnya apa? Penyembuhnya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai penyembuh, kemudian juga madu yang dihasilkan oleh lebah itu pun juga sebagai penyembuh. Ini semua adalah tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Inilah sebagai mukaddimah dari dua ayat yang kita pelajari, yaitu ayat yang ke-68 dan 69 dari suratul Nahl. Yang keduanya menerangkan tentang kisah lebah, yaitu lebah yang memiliki keistimewaan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, namun sebelum itu sebagaimana biasa kita akan menerjemahkan ayat. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah berfirman, wa auha, dan Allah telah mengilhamkan, Rabbuka, Tuhanmu, Allah Tuhanmu telah mengilhamkan, ilan nahli, kepada lebah, anittakhidhi, supaya membuat, minal jibali buyuta, buyuta rumah-rumah atau sarang-sarang, minal jibal, di gunung-gunung, wa minas syajari, dan di pohon-pohon, wa mimma, dan dari apa-apa yang ya'rishun, dibuat oleh manusia. Apa yang biasanya dibuat oleh manusia? Rumah kediaman. Nah, di rumah kediaman pun juga ada sarang lebah di situ. Lebah itu mengganggu atau enggak? Lebah tak mengganggu, kecuali kalau manusia mengganggunya. Nah, apabila manusia mengganggunya, maka lebah itu akan menyengat manusia. Dan Tuhanmu mewahyukan atau mengilhamkan ke lebah, kepada lebah, buatlah rumah-rumah di gunung-gunung dan di pohon-pohon dan di apa-apa dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Thumma, kemudian, kuli, makanlah. Ini perintah Allah kepada lebah. Makanlah min kulli thamarat, dari tiap-tiap macam buah-buahan. Maksudnya dari tiap-tiap macam bunga, yang dari bunga itu nanti terhasil buah-buahan. Fasluki, maka tempuhlah,
subula, jalan-jalan, rabbiki, Tuhanmu, zulula, yang dimudahkan. Nah, itu yang kita sebut tadi, sampai berapa mil tadi? Sampai 50.000 mil jaraknya. Mudah sekali bagi lebah itu untuk pergi dan kembali. Jadi tak pernah lebah itu sesat, ya? Kalau manusia tak sampai berapa kilometer saja dia tempuh, ya? Sudah tak tahu jalan balik. Yakhruju, keluar, min butuniha, dari perutnya, syarabun, minuman, mukhtalifun, bermacam-macam, alwanuhu, warnanya, fihi, di dalamnya, di dalam madu yang keluar dari perut lebah itu, syifa, penyembuh, linnas, bagi manusia. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada yang sedemikian itu, la ayah, sungguh sebagai tanda kekuasaan Allah, liqaum, bagi kaum, yatafakkarun, memikirkannya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, maka tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Keluar dari perutnya, dari perut lebah itu, minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya penyembuh penyakit bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh sebagai tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang lebah. Allah menerangkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk memperkenalkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikannya pula kepada manusia, supaya manusia mengetahui tentang Allah yang Maha Berkuasa melalui ciptaan yang ada di alam ini. Nah, ciptaan yang mudah yang semua manusia mengetahuinya adalah lebah, karena lebahnya ada di mana-mana. Maka lihatlah lebah, maka nanti akan mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat lebah itu. Dari lebah yang kecil itu, ia dapat membuat sarang yang begitu besar. Kemudian di sarang itu banyak madu, yaitu yang dihasilkan oleh lebah. Kemudian madu itu berguna, bermanfaat bagi manusia, yaitu bukan hanya sebagai minuman biasa saja, tetapi juga menyembuhkan penyakit. Kemudian semua itu apabila diperhatikan oleh manusia, akan menghantarkan manusia kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Maka dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, akan menghantarkan manusia untuk tambah beriman kepada Allah, tambah teguh keyakinannya kepada Allah, sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah, bahkan akan lebih suka dan khusyuk dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah sebenarnya nilai atau kedudukan manusia sebagai ciptaan Allah, yaitu manusia diciptakan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Semakin hebat manusia di dalam kesungguhan mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin tinggilah nilai atau kedudukan manusia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang kita pelajari ini, meskipun berkaitan dengan tanda kekuasaan Allah, yaitu tentang lebah yang menghasilkan madu, tetapi sebenarnya intinya, yaitu pokok utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelum ini, ya, ada kaitannya. Jadi kalau ada juga manusia yang menyekutukan Allah, mana ada selain Allah yang mampu untuk mengatur dan mengurus alam semesta sedemikian rupa dengan sangat terperinci dan detail sekali. Maka apabila tidak ada selain Allah yang berbuat demikian, yang berkuasa seperti itu, maka sepatutnya manusia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya insyaallah kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Yang pertama yang ingin kita perhatikan dari ayat ini adalah perkataan auha. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu, auha di sini dari kata wahyu.
Kalau disebut wahyu, yaitu penyampaian dengan cara yang tersembunyi. Wahyu itu apabila Rasulullah menerima wahyu, wahyu adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah dengan cara yang tersembunyi yang para sahabat tak tahu. Nah, Rasulullah mengetahuinya, tapi para sahabat manusia biasa tidak mengetahuinya. Yaitu al-i'lam fil khafa, yaitu pemberitahuan, penyampaian tapi dengan tersembunyi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada lebah. Pernah tidak kita dengar bagaimana Allah mengilhamkan kepada lebah? Ada dengar? Tidak. Tapi lebah itu tahu? Tahu. Nah, karena lebah itu mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah itu disampaikan sangat tersembunyi sekali. Lebah itu mengetahuinya, sementara kita manusia yang ada juga dekat lebah itu kita tak mengetahuinya. Oh, berarti lebah itu bergerak, lebah itu menjalankan tugasnya adalah dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perintah Allah. Jadi apakah lebah itu bergerak dengan dirinya sendiri? Suka-suka dia? Enggak, dengan ilham dari Allah. Ilham itu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Rasul disebut wahyu, Allah mewahyukan kepada Rasul. Tetapi lebah ini bukanlah manusia, maka digunakan kata ilham sebagai terjemahan dari kata auha. Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada. Rabbuka, dan Tuhanmu mengilhamkan. Tuhanmu, Tuhan siapa dalam ayat ini? Allah berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini lebih khusus mengarahkan firman-Nya itu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, Rasulku, sesungguhnya aku telah mengilhamkan kepada lebah. Jadi Rasulullah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan lebah. Artinya Rasulullah menjadi tahu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu tentang sesuatu yang tak diketahui oleh manusia, yaitu tentang lebah. Mungkin manusia akan mengetahui berkaitan dengan lebah ini kalau manusia mengkaji, meneliti berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ada seorang profesor mengkaji tentang gerakan lebah. Gerakan lebah itu dikajinya. Mengapa lebah itu bergerak ke kanan ke kiri kemudian memutar kembali, gerakan-gerakan itu apa maknanya? Maka peneliti ini setelah berhari-hari berbulan-bulan mengkaji, membuat kesimpulan bahwasanya itu adalah kaitannya dengan pemberitahuan tentang di mana bunga itu ada, di mana arahnya dari matahari terbit, untuk diberitahukan kepada lebah yang lainnya. Akhirnya peneliti ini mendapat hadiah Nobel, hanya meneliti gerakan lebah saja, itu pun berhari-hari. Nah, Rasulullah SAW tanpa meneliti, langsung saja Allah memberitahu, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu. Mengapa lebah seperti itu? Lebah seperti itu, wahai Muhammad, karena Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah itu. Oh, jadi rupanya lebah itu bergerak adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebah itu tahu di mana bunga-bunga, berapa banyak bunga tadi yang akan didapatkan oleh lebah itu dalam satu hari, sampai 2 juta jenis bunga, saripati bunga. Nah, maka kalau tidaklah berdasarkan ilmu, bagaimana mau mengumpulkan 2 juta bunga itu dalam satu hari? Susah sekali. Tetapi dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebah itu bergerak cepat dari satu bunga ke bunga berikutnya untuk mendapatkan saripati bunga yang banyak itu. Dan bunga itu pula ada yang kembangnya di pagi hari. Sebelum siang dia sudah tak kembang lagi, dia sudah kuncup. Kemudian ada yang berkembangnya itu di waktu matahari betul-betul tengah terbit, nah, tengah hari. Ada pula yang kembangnya di petang hari menjelang senja. Kemudian ada pula yang kembangnya itu di malam hari. Nah, seperti buah naga itu
Nah, bunganya itu kembangnya dari pukul 10 malam. Nah, kalau dah 7 pagi masih kembang, tetapi sudah saripatinya itu sudah habis karena serangga-serangga, kembang lebah, kupu-kupu dan serangga lainnya itu sudah mengambil saripatinya itu, sari bunganya itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu saling berkait antara satu dengan yang lain, yaitu lebah bergantung kepada bunga. Tanpa bunga maka lebah tak akan mungkin menghasilkan madunya. Ada lebah, ada bunga. Bunga pula memerlukan lebah, karena dengan lebah itulah berlaku perkawinan di bunga itu sehingga menjadi buah. Kalau tak ada lebah yang datang, maka payah pembuahan itu. Angin umpamanya, mungkin angin tak terlalu kencang, apalagi umpamanya sejenis pohon korma, yang pohon korma itu satu-satu itu satu jenis. Ada pohon korma jantan, ada pohon korma betina, dan antara satu pohon korma dengan yang lainnya itu ada sampai berjarak 10 meter. Jadi kalau angin, kalau tidaklah kencang angin, macam mana yang bunga betina itu bisa sampai ke putik jantan itu? Mungkin jauh sekali dan tak sampai dan tak berlaku pembuahan. Maka ada serangga yang membawa. Itu berkait atau hubungan antara satu ciptaan Allah dengan ciptaan yang lain. Kemudian bunga pula untuk menarik lebah atau kumbang atau kupu-kupu dan serangga lainnya, maka bunga-bunga ini berlomba-lomba dalam mencantikkan dirinya. Itu pun ilham dari Allah Subhanahu wa taala pula kepada bunga, dengan warnanya bermacam-macam, dengan bentuknya yang bermacam-macam, dengan aromanya yang bermacam-macam, untuk mengundang lebah itu datang kepadanya. Begitu cara Allah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini apabila diperhatikan dengan akal fikiran yang kita miliki, maka kita akan mengenal bahwasanya ciptaan Allah ini tidaklah tercipta begitu saja, tetapi ia tercipta dengan ketelitian, dengan kebijaksanaan, yaitu dengan pengetahuan yang sangat luas sekali, dan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina azabannar. Ketika kita perhatikan ciptaan Allah, maka kita akan mensucikan Allah, bertasbih, maha suci Engkau ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Semuanya dengan apa? Dengan ilham dari Allah. Ini kata pertama, pangkal dari ayat ini. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Jadi jangan terpedaya dengan hebatnya lebah, karena sebenarnya lebah itu hebatnya lebah itu adalah karena Allah mengilhamkan kepada lebah itu. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah an-nahl. An-nahl ini dalam bentuk satu nahlah, satu ekor lebah, nahlatun. Kalau an-nahl bermakna bangsa lebah. Nah, bangsa lebah itu tidak satu, ribuan banyaknya bangsa lebah itu. Apabila lebah itu beribu jenisnya, menerangkan tentang kemahakuasaan Allah. Nah, sama dengan manusia ini. Manusia satu bangsa manusia, tetapi muka manusia ini tak ada yang sama. Ini sebanyak, ini mukanya banyak nih manusia, tapi mukanya lain-lain. Nah, ada yang mancung hidungnya, ada juga yang mancung ke dalam hidungnya. Ada mancung, nampak warna kulitnya, bentuk wajahnya bermacam-macam. Nah, bibirnya sama, hidungnya tak sama. Matanya sama, pipinya tak sama. Bermacam-macam seperti ini menerangkan tentang kemahakuasaan pencipta. Karena
Yang berkuasa itu mampu menciptakan dengan bermacam-macam. Kalau satu dua macam saja nampak keterbatasan ilmu dalam mencipta. Tetapi kalau bermacam-macam, nah itu menerangkan kemahakuasaan Allah. Sama dengan garis jari-jari kita ini. Di jari kita ini, di kulit kita ini ada garis jari. Nah, sidik jari. Dari kata sodaqah, sodaqah itu jujur, sidik jari. Maknanya betul seperti itu. Nah, kalau tanda tangan ini kadang-kadang orang lain bisa membuat tanda tangan seperti yang kita buat. Nah, tetapi kalau sidik jari ini tak bisa. Nah, maka sekarang ini ada handphone proteksinya itu dengan sidik jari ini. Beli handphone kemudian dengan sidik jari. Dengan sidik jari kita baru handphone itu terbuka. Istri pun tak bisa. Dengan sidik jari dia handphone kita tak terbuka. Karena ingin tahu juga apa yang ada dalam handphone kita, ketika kita tidur diambilnya tadi, dilekatkan supaya terbuka handphone. Nah, karena hanya satu yang memiliki seperti ini, yang lain tak akan memiliki seperti yang kita miliki. Ini menerangkan apa? Kemahakuasaan Allah, karena mencipta dengan berbagai macam ciptaan. Begitu juga lebah. Lebah juga, bangsa lebah juga, tapi jenisnya sampai beribu banyaknya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi. Buatlah. Berarti Allah memerintahkan kepada lebah untuk membuat. Jadi lebah itu membuat sarangnya, yang di sarang itu ada madu, itu adalah dengan perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan lebah membuat sarang, kemudian meletakkan madu di sarang itu, dan nanti diambil manfaatnya oleh manusia. Sebenarnya Allah telah memudahkan bagi manusia untuk mendapatkan apa yang diperlukan bagi hidupnya, yaitu dengan menundukkan makhluk lain untuk manusia. Coba kalau manusia buat madu sendiri, tak bisa. Tadi sudah kita katakan, karena ada enzim yang dimiliki oleh lebah itu yang menjadikan madu itu menjadi madu, sehingga bertahan sampai bertahun-tahun lamanya dan berkhasiat. Padahal kita bisa juga mengumpulkan saripati bunga itu, tetapi kita tidak akan mungkin menghasilkan madu, karena itu hanyalah dengan lebah. Yang lebah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia semestinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan kepada lebah, wahai lebah, buatlah minal jibal buyuta. Buyuta rumah. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya lebah yang membuat rumah tidak sama dengan burung yang membuat sarang. Beda antara sarang dengan rumah. Burung membuat sarang, biasanya burung itu membuat sarang, yang sarang itu gunanya untuk dia berdiam di situ pada malam hari. Kalau ia di siang hari mencari makanan, kemudian sarangnya itu untuk dia bertelur, kemudian mengeram telurnya, kemudian jadi anak. Sampai di situ. Tetapi lebah tak sampai di situ. Lebih dari itu lagi, yaitu di rumahnya itu ada anak lebah, larva, kemudian di rumahnya itu ada makanan untuk anaknya itu, kemudian di rumahnya itu juga ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seekor ratu lebah, yang antara satu dengan yang lainnya mengetahui tugas masing-masing dan bekerja tanpa ada berkelahi. Coba kita lihat, ada tak lebah itu berkelahi sebanyak itu, berkerumun? Tidak. Mengapa bisa seperti itu? Satu koloni dengan teratur, karena di lebah itu ada kehidupan, kehidupan untuk kehidupan. Jadi rumah disebut rumah karena rumah itu bukan hanya sebagai tempat kediaman untuk beristirahat saja, tetapi rumah untuk membangun kehidupan. Maka kita pula, rumah kita disebut sebagai rumah
kalau di rumah kita itu bukan hanya untuk tidur saja, tapi di rumah itu juga kita membangun kehidupan. Anak kecil di rumah itu, kemudian dia dibesarkan, tumbuh di rumah itu, terbangun kehidupannya karena ada orang tua yang menghidupkan anak itu di rumah itu. Kemudian sampailah anak itu di rumah itu menjadi pemimpin nantinya, bukan di rumah itu saja, tetapi juga nanti di tengah masyarakat. Maka beda antara rumah dengan sarang. Nah, kalau untuk binatang ternak apa namanya? Kandang. Beda antara rumah dengan kandang. Kalau kandang itu hanya untuk tidur saja. Kambing-kambing kalau siang hari keluar dari kandangnya, kemudian apabila petang hari balik ke kandang, kemudian tidur di kandang itu, hanya untuk tempat tidur saja. Sementara lebah itu digunakan perkataan buyuta, buyut maknanya rumah, karena di rumah lebah itulah atau di sarang lebah itulah mulai dari anak sampai kepada lebah pekerja. Lebah pekerja itu 6 minggu dari umur lebah itu mereka bekerja bersungguh-sungguh untuk menerima madu dari lebah-lebah yang mencari madu, kemudian meletakkannya di sarang-sarangnya itu. Sungguh satu kehidupan yang bisa dicontoh oleh manusia. Fasluki, belum lagi sampai ke situ. Wa minasyajari, dan di pohon-pohon. Jadi ada sarang lebah itu di gunung-gunung, ada sarang lebah itu di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan ada sarang lebah itu dari apa-apa yang dibuat oleh manusia, yaitu berada di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia, seperti di rumah manusia atau bangunan yang dibuat oleh manusia. Bahkan sekarang ini kita lihat ada di kantor-kantor pun juga ada lebah bergayut di situ. Nah, mengapa lebah itu bergayut di situ? Itu pun dengan perintah Allah. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan perintah Allah. Perintah Allah itu kaitannya dengan apa? Boleh jadi kaitannya dengan sumber makanan yang ada di sekitar itu. Nah, dikatakan biasanya di mana banyak sumber makanan bagi lebah, maka di situ lebah akan bersarang. Summa kuli, kemudian Allah memerintahkan kepada lebah. Tadi perintah Allah yang pertama buat rumah, kemudian perintah Allah yang kedua adalah makanlah kamu wahai lebah. Karena madu yang dihasilkan oleh lebah kaitannya dengan apa? Dengan makanan yang dimakan oleh lebah itu. Maka Allah perintahkan pula, tak ada gunanya lebah itu memiliki sarang kalau lebah itu tidak memakan makanan yang bisa menghasilkan madu. Maka Allah perintahkan pula kepada lebah, summa kuli, kemudian makanlah kamu wahai lebah, min kulli samarat, dari tiap-tiap buah-buahan. Maknanya dari tiap-tiap bunga yang menghasilkan buah-buahan. Tiap-tiap, apakah setiap bunga dimakan oleh lebah? Dikatakan banyak sekali dimakan oleh lebah. Ada yang manis, ada yang masam, ada yang pahit. Kesemuanya dicampur menjadi satu, kemudian dengan enzim yang ada di perutnya. Jadi disebut ada dalam perut lebah itu kantong khusus untuk mengumpulkan nektar bunga itu, yang jumlahnya jutaan tadi. Nah, kesemuanya dikumpulkan menjadi satu, menjadilah dia madu. Nah, dari mana datangnya madu itu? Dari makanan. Dan lebah itu memakan makanan dengan perintah Allah. Maka lebah itu tunduk dan patuh kepada Allah, maka tak pernah bosan untuk memakan makanan. Sampai berapa banyaknya tadi? Sampai 2 juta. Kita kalau diperintahkan makan, bosan tak makan? Makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Tetapi makhluk Allah Ta'ala apabila sudah diperintahkan oleh Allah, dalam ayat sebelum ini disebutkan bersujud kepada Allah. Apa makna bersujud? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada lebah makanlah kamu, maka lebah itu pun makan, karena tunduk dan patuh kepada Allah, memakan min kulli samarat, dari tiap-tiap buah-buahan, dari tiap-tiap bunga yang menghasilkan buah. Bermakna menerangkan tentang banyaknya bunga yang didatangi oleh lebah untuk diambil saripatinya.
fasluki subula rabbiki dzulula. Perintah yang ketiga. Perintah yang pertama apa tadi? Buat rumah. Perintah yang kedua, makan. Perintah yang ketiga, fasluki, tempuhlah, pergi terbang kamu wahai lebah. Fasluki subula. Subula jamak dari sabil. Sabil satu jalan, subula banyak jalan. Artinya jangan satu jalan yang kamu tempuh wahai lebah. Tempuh sebanyak-banyak jalan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke mana saja. Silahkan kamu pergi ke mana saja. Di udara itu ada jalan atau tidak? Kalau di bumi ini ada jalan. Yang kita buat itu jalan lah, yang selalu kita tempuh. Tapi kalau di udara ini ada jalan. Mana yang dilalui, itulah dia jalan. Nah di udara berapa banyaknya jalan? Karena kemana saja bisa. Nah kemana saja bisa di udara, dan berapapun jauh yang ditempuh, sampai kita katakan tadi 50.000 mil. Karena Allah yang memerintahkan lebah itu untuk menempuh jalan, sejauh manapun yang dia tempuh, dia bisa kembali ke sarangnya. Dia tidak akan tersesat ke sarang lebah yang lain, tidak. Karena satu sarang lebah itu satu koloni, yaitu satu yang dipimpin oleh ratu. Tak akan tertukar ke sarang yang lain, tak akan singgah dia ke sarang yang lain. Di mana dia bersarang, di situ dia akan kembali. Apa sebab? Ujung ayat dzulula. Dzulula maknanya yang dimudahkan. Artinya tidak ada lagi makna jauh itu kalau sudah dimudahkan. Tidak ada lagi maknanya bermacam-macam, entah di mana-mana tempat bunga itu berada, kemudian susah untuk kembali ke sarang. Tidak. Apa sebab? Sebab yang memerintahkan untuk menempuh itu, yaitu Allah, telah memudahkan bagi lebah itu untuk pergi dan kembali. Jadi terbebankah lebah itu untuk mencari kembali sarangnya, untuk mencari di mana saripati bunga itu berada? Apa sebab? Allah telah memudahkan. Bagaimana cara Allah memudahkan? Silahkan kajilah ya. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu melalui gerakan yang ada di lebah itu. Jadi ada ditunjukkan satu film, yaitu ada beberapa ekor lebah yang memang tugasnya mencari nektar. Dia pergi hanya beberapa saja dari yang puluhan ribu itu. Apabila dia dapat di mana saripati bunga itu, kemudian dia ambil, dia bawa, dia kembali ke sarang, kemudian dia berikan kepada yang sudah menunggu di sarang itu. Tadi kita katakan dikeluarkan dari mulut dan diterima pula dengan mulut. Nah, ketika yang menerima dengan mulut ini, yang ada di sarang itu akan memilih, ini yang diambil oleh si pencari ini layak untuk dijadikan madu atau tidak. Kalau tidak layak, maka diberitahu, jangan ambil lagi di tempat itu, cari lagi tempat lain. Jadi ada lebah yang tugasnya memilih, meneliti, yaitu saripati mana yang sesuai untuk dijadikan madu dan yang mana yang tidak. Maka dikatakan bahwasanya lebah ini adalah makhluk yang tidak memakan kecuali yang baik-baik dan tidak mengeluarkan dari perutnya kecuali yang baik pula. Inilah dia lebah. Maka tirulah lebah ini, tidak memakan kecuali yang baik-baik. Masukkan ke dalam mulut ini yang baik-baik, dan tidaklah yang dikeluarkan dari mulut ini kecuali perkataan yang baik-baik pula. Tirulah lebah ini. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun. Keluar dari perutnya, dari perut lebah itu syarab, minuman. Siapa yang mengeluarkan dari perut lebah itu? Lebah itu sendiri. Kalau sebelum ini, siapa yang mengeluarkan dari perut unta itu minuman? Kita yang mengeluarkannya dengan memerasnya, manusia. Tetapi lebah itu bukan kita yang mengeluarkannya, lebah itu sendiri yang mengeluarkannya. Kalau kita mengeluarkannya gimana ya, lebah sekecil itu? Allahu Akbar. Dikatakan bahwa seekor lebah itu sepanjang hayatnya
mengeluarkan madunya itu tidak sampai setengah sendok saja sepanjang hidupnya. 1 ekor lebah ya. Lalu mengapa bisa banyak seperti itu? 80.000 banyaknya. Jadi sebenarnya ketika kita minum madu lebah itu, yang berkhidmat untuk kita bukan 1-2 ekor lebah, beribu ekor lebah telah berkhidmat untuk kita. Dan 1 ekor lebah itu telah mengambil saripati makanan dari makanan yang jauhnya sampai 50.000 mil. Bayangkan bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah kepada manusia. Kalau kita lah mengumpulkan sendiri saripati bunga itu, sampai kapan selesai menjadi madu? Tak akan selesai-selesai. Begitulah mudahnya hidup ini ketika Allah memudahkannya, sehingga yang susah pun akan menjadi mudah, yaitu minuman bagi manusia mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya, fihi mukhtalifun alwanuhu, bermacam-macam warnanya, karena warna itu sesuai dengan makanan yang dimakan oleh lebah itu. Tapi apakah khasiatnya berbeda-beda? Khasiatnya masing-masing dari madu itu, meskipun warnanya berbeda-beda, khasiatnya sama. Jangan dikatakan madu ini lebih bagus dari madu ini, enggak. Sebenarnya semua madu yang dihasilkan oleh lebah itu khasiatnya sama. Jadi jangan dikatakan ini adalah lebih bagus dari ini, enggak. Karena boleh jadi kita tak tahu madu yang mana yang akan mendatangkan manfaat besar bagi kita. Kita tak tahu. Madu yang mana yang akan menyembuhkan penyakit kita, kita tak tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan merendahkan madu yang ini adalah lebih rendah dari madu yang ini. Enggak. Semuanya sama, karena semuanya itu adalah yang dihasilkan oleh makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merendahkan perintah Allah. Kesemuanya itu adalah dengan perintah Allah. Yang cuma kita mesti berhati-hati adalah yang kita minum itu betul madu atau tidak. Itu dia. Karena boleh jadi yang dijual oleh si penjual madu itu adalah madu yang sudah dicampur dengan air. Itu perlu dipastikan. Tapi madu jenis apa itu adalah bermanfaat. Fihi syifa' linnas, bukan hanya sebagai minuman menghilangkan dahaga, tetapi juga sebagai penyembuh bagi penyakit manusia. Di dalam madu itu ada karbohidrat, di dalam madu itu ada protein, dalam madu itu ada kalsium, ada enzim, bermacam-macam. Sehingga dikatakan madu itu bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Penyakit kanker umpamanya, penyakit organ tubuh kita ini, mungkin ada luka di dalam lambung, luka umpamanya. Maka dengan madu insya Allah penyakit kita itu akan disembuhkan. Satu ketika ada seorang sahabat mengadukan tentang saudaranya yang sakit, yaitu sakit saudaranya itu adalah suka buang air. Datang kepada Rasulullah meminta obat. Ya Rasulullah, apa obatnya? Saudaraku ini suka buang air. Maka Rasulullah mengatakan, bagi madu, kasih madu dia. Maka dikasih madu, tapi tak juga kurang. Maka datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak kurang. Kemudian Rasulullah mengatakan, kasih madu. Maka dia kasih lagi untuk kali kedua, tak juga kurang. Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak kurang juga ya Rasul. Maka Rasul menjawab, kasih madu. Dah berapa kali? Dah 3 kali. Datang lagi, ya Rasulullah, tak kurang ya Rasul. Maka kata Rasul, benar Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu madu itu menyembuhkan penyakit. Yang salah itu perut saudaramu itu. Nah, benar firman Allah, yang salah itu adalah perut saudaramu. Masalahnya bukan di madu yang menjadi obat itu. Yang menjadi masalah adalah perut saudaramu itu. Kemudian untuk kali yang keempat Rasulullah mengatakan, beri madu. Maka pada kali yang keempat setelah diberi madu, maka hilanglah penyakitnya. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Apa pula maknanya? Maknanya, jangan pernah meragukan madu sebagai obat penyembuh penyakit. Kalau sekali 2 kali masih belum sembuh,
maka masalahnya bukan di madunya itu. Masalahnya adalah pada tubuhnya itu. Allah belum takdirkan ia sembuh. Tapi jangan mempersoalkan madu sebagai obat penyembuh. Lalu kalau tak bisa sekali, 2 kali. Kalau tak sembuh juga 2 kali, 3 kali. Sampai berapa kali? Sampai sembuh. Itu maknanya. Tapi dalam hadis itu 4 kali, jadi 4 kali aja lah. Enggak. Maksudnya berkali-kali, berterusan sampai sembuh. Fihi syifa' linnas, di dalamnya ada penyembuh bagi penyakit manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Maka banyak orang ketika mempelajari ayat-ayat ini tidak beragama Islam, tak mengetahui tentang agama Islam. Tapi ketika mempelajari ayat ini, karena dalam ayat ini ada sains, dan apabila sains bermakna berkaitan dengan keilmuan yang faktanya tidak terbantahkan, maka siapa yang menggunakan akal fikiran dengan fakta yang tak terbantahkan itu, maka tak ada pilihan lain melainkan mengakui bahwasanya ayat ini bukan datang dari manusia, apalagi dari seorang Nabi Muhammad yang buta huruf. Nabi Muhammad bukan saintis, bukan pakar dalam bidang keilmuan kajian alam ini, tidak. Tetapi Nabi Muhammad memberitahukan tentang ayat berkaitan dengan fakta yang sangat akurat ini, maka membuktikan bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari sisi Allah. Maka banyak yang memeluk Islam ketika melihat fakta-fakta sains didapati dari Al-Quran, yang Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah, tapi sebenarnya ia adalah firman Allah yang diterima oleh baginda. Baginda hanyalah menyampaikannya saja. Wa ma 'alar rasuli illal balagh, tidaklah bagi seorang rasul itu melainkan hanya menyampaikan apa yang diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pula yang telah beriman kepada Allah bertambah keimanan kita, yang telah yakin semakin teguh keyakinan kita melalui tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.